Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rasidi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini akan melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran pada fase UKM PPG tahun 2021. Saya bangga menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Yes. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita pada hari ini masih bisa belajar dengan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Pak, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Solihin. Siap. Lagi, apakah kalian pada hari ini siap untuk belajar? Siap. Apakah kalian sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, PB1 dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, di mana IPA nanti kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan, dan Bahasa Indonesia adalah menemukan informasi dalam teks dan membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kalian baca nanti. Ya, ngerti anak-anak? Kira-kira di rumah kalian hewan apa saja kan yang kalian temukan di sekitar kalian? Ayo, hewan apa saja? Kucing, apa lagi? Ayam, apa lagi? Sapi, apa lagi? Burung, apa lagi? Yang kecil-kecil? Semut, apa lagi? Belalang. Nah, hewan-hewan yang ada di sekitar kalian itu anak-anak itu memiliki cara perkembangbiakan masing-masing. Nah, untuk itulah, untuk mengetahui kalian memahami cara perkembangbiakan hewan tersebut, nanti kalian akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan ini. Tetap semangat? Tetap semangat? Tangannya, ayo tetap semangat. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kalian akan saya bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2.
dalam kegiatan ini nanti kalian yang kelompok 1 mengerjakan tugas menemukan cara perkembangbiakan hewan secara generatif, dan untuk kelompok 2 mencari dan menemukan cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Itu ya. Nanti saya akan bagikan LKPD secara kelompok dan juga LKPD secara individu. Sebelum kalian melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, maka langkah-langkahnya adalah kalian saksikan terlebih dahulu video yang ada di laptop tersebut tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Ya, kalian saksikan dulu videonya, kemudian simaklah dengan baik-baik, lalu mengerjakan tugas yang ada di LKPD kelompok tersebut. Nah, setelah menyaksikan video tentang cara perkembangbiakan hewan tersebut, kalian juga nanti membaca teks tentang manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. Ya, baik anak-anak, silakan kalian buka videonya. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Langsung saja ke materi ya. Nah, jadi kemarin kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, baik itu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini sama halnya dengan perkembangbiakan tumbuhan, ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu artinya perkembangbiakan dengan satu individu. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu melibatkan dua individu. Adapun jenis-jenis perkembangbiakan hewan itu seperti yang Bu Tide sampaikan tadi, ada vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tunas, yang kedua ada fragmentasi, dan yang ketiga ada membelah diri. Generatif ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Nah, apa pengertian dari tunas, fragmentasi, membelah diri, ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama itu ada tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah hidra. Nah, berikut ini merupakan hidra ya. Jadi seperti pengertiannya tadi, tunas itu terbentuk dari tubuh induknya yang menonjol. Jadi tunas itu adalah ini ya. Nah, jadi tubuh yang menonjol ini lama-kelamaan akan berkembang. Setelah dirasa cukup umur, maka tunas ini akan terlepas dari tubuh induknya dan nantinya akan menjadi individu baru. Yang kedua yaitu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Contohnya itu ada cacing planaria. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada cacing planaria, di mana ini merupakan seekor cacing planaria, di mana
Cacing ini berkembang biak dengan cara fragmentasi, artinya memutuskan bagian tubuh tertentu, yaitu bagian tubuh kepala dan ekor. Jadi, bagian kepala dan ekor ini akan memisah. Ketika memisah, ekor ini akan menjadi individu baru dan ekor ini akan menjadi individu baru. Jadi, satu ekor cacing planaria ini akan bisa berkembang menjadi 2 individu baru melalui potongan tubuhnya, yaitu potongan kepala dan potongan ekor. Jadi potongan badan ini dia tidak akan berkembang. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perkembangbiakan secara membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi 2 bagian yang sama besar, yang akan menjadi individu baru. Contohnya itu ada amuba, di mana yang membelah itu adalah inti selnya ya. Jadi kalian bisa lihat pada gambar pertama itu, awalnya itu dia seperti ini. Kemudian yang kedua dia akan mulai memisah. Jadi inti selnya itu mulai memisah. Yang ketiga itu bentuknya seperti ini, sudah memiliki inti sel masing-masing namun tubuhnya masih bersatu. Kemudian yang keempat mulai memisah, yang kelima seperti ini, dan akhirnya yang keenam mulai memisah menjadi individu baru, menjadi masing-masing individu yang memiliki inti sel masing-masing, yang mulanya berawal dari satu inti sel seperti ini ya. Nah, jadi itu perkembangbiakan membelah diri. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Artinya melibatkan 2 individu. Nah, adapun jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada ovipar atau bertelur, atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, adapun ciri-ciri dari hewan yang bertelur yang pertama itu tidak memiliki kelenjar mamai atau tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, mengerami telurnya hingga menetas. Nah, contohnya itu apa? Yang pasti itu ayam ya. Selain ayam ada bebek, angsa, kemudian ada pula ikan. Jadi ikan, ayam, bebek, angsa itu adalah hewan yang termasuk hewan bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua itu ada vivipar atau beranak atau melahirkan. Jadi ada pun ciri-ciri hewan vivipar yang pertama itu memiliki kelenjar mamai atau memiliki kelenjar susu. Yang kedua memiliki daun telinga. Yang ketiga induk melahirkan dan menyusui anaknya. Dan yang keempat itu termasuk hewan mamalia serta memiliki rahim. Nah, ada pun contohnya yaitu anjing ya, anjing. Nah, kalian bisa perhatikan di sini anjing memiliki daun telinga. Dia memiliki kelenjar mamai, menyusui anaknya, dan lain sebagainya. Selain anjing, contohnya itu ada lumba-lumba. Nah, meskipun lumba-lumba hidupnya di air, tetapi dia termasuk hewan mamalia. Dia melahirkan anaknya ya, jadi dia menyusui anaknya juga. Jadi lumba-lumba termasuk hewan vivipar atau beranak. Selain anjing, lumba-lumba itu contohnya ada kucing, kuda, domba, sapi, dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada ovovivipar atau bertelur dan beranak. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivipar yang pertama yaitu embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Dan yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Nah, contohnya itu apa saja? Yang pertama itu ada kuda laut. Yang kedua ada platypus. Nah, hewan inilah yang disebut dengan platypus. Selain kadal dan platypus, itu contoh hewan ovovivipar yang lainnya ada ular boa dan kadal. Jadi, yang dimaksud dengan hewan yang bertelur sekaligus melahirkan itu adalah seperti yang Ibu Tridi sampaikan tadi ya. Jadi, embrio yang berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya,
Kemudian setelah cukup umur, anak hewan tersebut menetas di dalam tubuh induknya, kemudian dilahirkan oleh induknya kembali seperti itu ya. Jadi berbeda dengan hewan ovipar. Kalau ovipar itu embrio yang ada di dalam telur akan dikeluarkan keluar tubuh induknya. Jadi ketika di luar tubuh induknya itu embrionya masih ada di dalam cangkang telurnya, berbeda dengan hewan ovipar. Jadi embrio yang ada di dalam tubuh induknya itu masih berada di dalam cangkang yang ada di dalam tubuh induk. Setelah menetas di dalam tubuh induk, barulah dikeluarkan ke luar tubuh induknya seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan ovipar, dan vivipar. Demikian materi perkembangbiakan hewan yang dapat Bu Tride sampaikan pada hari ini. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Akhir kata, Bu Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Anak-anak sudah selesai menyaksikan videonya? Nah, setelah kalian selesai menyaksikan video dan membaca teks tentang manfaat hewan bagi lingkungan sekitar, maka selanjutnya kegiatan kalian adalah mengerjakan tugas diskusi kelompok dan mengerjakan tugas yang ada di LKPD kelompok tersebut. Sudah selesai anak-anak tugas kelompoknya? Kalau sudah selesai, maka setiap kelompok maju ke kelas, maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo, Aling, itu di bawah. Nama hewan. 1. Kata. Cara berkembang biak generatif. Jenis perkembangbiakan bertelur atau ovipar. Manfaat bagi manusia memberantas serangga. 2. Ikan. Generatif bertelur atau ovipar. Perdagangan dan konsumsi. 3. Ayam. Generatif bertelur atau ovipar. Perdagangan dan konsumsi. 4. Cecak. Generatif bertelur atau ovipar. Memberantas serangga. 5. Sapi. Generatif melahirkan atau vivipar. Peternakan dan konsumsi. 6. Kelinci. Generatif melahirkan vivipar. Peternakan dan konsumsi. 7. Lumba-lumba. Generatif melahirkan atau vivipar. Pariwisata. 8. Paus. Generatif melahirkan vivipar. Pariwisata. Buatlah pertanyaan sesuai dengan cara perkembangbiakan hewan dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar. 1. Sebutkan hewan yang bermanfaat bagi petani. 2. Apakah yang dimaksud dengan cara perkembangbiakan hewan generatif? 3. Sebutkan perbedaan ovipar dan vivipar. 4. Siapakah yang harus melestarikan hewan? 5.
Bagaimanakah cara hewan berkembang biak? Kesimpulan dari kelompok 1 adalah hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur dan melahirkan atau ovovipar. Ada pertanyaan? Ada. Sebutkan ciri-ciri hewan ovovivipar. 1. Pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. 2. Setelah pembuahan terbentuk telur. 3. Calon anak tumbuh dan berkembang biak di dalam telur. 4. Calon anak mendapat nutrisi dan cadangan makanan dari telur. 5. Telur menetas di dalam tubuh hewan betina. 6. Anak dikeluarkan dengan cara dilahirkan. Hasil diskusi kelompok 2. Nama hewan hidra. Cara perkembangbiak vegetatif. Jenis perkembangbiakan tunas. Manfaat bagi manusia, tempat hidup dan perkembangbiakan hewan laut. 2. Ubur-ubur. Cara perkembangbiak vegetatif. Jenis perkembangbiakan tunas. Manfaat bagi manusia. Dibuat pupuk organik yang meningkatkan kandungan gizi. 3. Planaria. Cara perkembangbiak vegetatif. Jenis perkembangbiakan fragmentasi. Manfaat bagi manusia. Dapat dijadikan bioindikator, yaitu sebagai indikasi. 4. Bintang laut. Cara perkembangbiak vegetatif. Jenis perkembangbiakan fragmentasi. Manfaat bagi manusia. Mencegah pertumbuhan alga di terumbu karang. 5. Cacing pita. Cara perkembangbiak vegetatif. Jenis perkembangbiakan fragmentasi. Manfaat bagi manusia, tidak bermanfaat. Amoeba. Cara perkembangbiak vegetatif. Jenis perkembangbiakan fragmentasi. Manfaat bagi manusia sebagai pengendali populasi bakteri sebagai pemangsa. Patamecium. Cara perkembangbiak vegetatif. Jenis perkembangbiakan fragmentasi. Manfaat bagi manusia sebagai pengurai ekosistem akuatik. Buatlah pertanyaan sesuai dengan cara perkembangbiakan hewan dan manfaat bagi lingkungan sekitar. 1. Sebutkan hewan yang dapat dimanfaatkan dagingnya untuk konsumsi manusia. 2. Apakah yang dimaksud dengan cara perkembangbiakan hewan vegetatif? 3. Sebutkan manfaat anjing dan tikus. 4. Siapakah yang harus melestarikan hewan? 5. Bagaimana cara bintang laut berkembang biak? Kesimpulan hasil diskusi kelompok 2. Hewan yang berkembang biak secara vegetatif adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada pertanyaan? Ada. Apakah yang dimaksud dengan fragmentasi? Berikan contohnya. Perkembangbiakan hewan dengan memotong bagian tubuh tertentu. Contoh, planaria, bintang laut, dan cacing pita. Betul anak-anak? Betul. Sekali nomor 2, yuk kasih tepuk tangan. Kita sebagai nomor 2. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas diskusi kelompok, nah sekarang kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan tugas individu, yaitu mencari hewan yang ada di sekitar kalian, menemukan cara perkembangbiakannya dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Kamu kerjakan di LKPD individu yang sudah saya berikan tadi. Silakan kerjakan.
Zoologi, cara berkembang biak generatif, jenis perkembangbiakan melahirkan atau vivipar, manfaat bagi manusia, peternakan, dan konsumsi. Nama hewan paus, cara berkembang biak generatif, jenis perkembangbiakan melahir atau vivipar, manfaat bagi manusia, pariwisata. Yuk. Nama hewan, kata, cara berkembangbiak generatif, jenis perkembangbiakan bertelur ovipar, manfaat bagi manusia, memberatas serangga. Nama hewan, ayam, cara berkembangbiak generatif, jenis perkembangbiakan bertelur ovipar, manfaat bagi manusia, perdagangan, dan konsumsi. Nama hewan, sapi, cara berkembangbiak generatif, jenis perkembangbiakan melahirkan, vivipar, manfaat bagi manusia, peternakan, dan konsumsi. Yuk, Nama hewan, paramecium, cara berkembangbiak vegetatif, jenis berkembangbiakan fragmentasi, manfaat bagi manusia sebagai penguraian di ekosistem akuatik. Nama hewan, cacing pita, cara berkembangbiak vegetatif, jenis perkembangbiakan fragmentasi, manfaat bagi manusia tidak bermanfaat. Nama hewan, bintang laut, cara berkembangbiak vegetatif, jenis perkembangbiakan fragmentasi, manfaat bagi manusia, mencegah pertumbuhan alga di terumbu karang. Nama hewan, ubur-ubur, cara berkembangbiak vegetatif, jenis berkembangbiakan tunas, manfaat bagi manusia, dibuat pupuk organik yang meningkatkan kandungan gizi tanah dan dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan. Nah, anak-anak, kalian telah mengerjakan tugas kelompok dan tugas individu dengan baik sekali. Nah, sekarang kalian saya beri evaluasi, kalian kerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kalian peroleh tadi. Sudah anak? Sudah. Silakan kalian mengumpulkan semua tugas-tugas, baik tugas kelompok, individu ataupun evaluasi. Dan silakan, bukan satu satu. Nah, anak-anak, kalian telah melakukan kegiatan diskusi kelompok, mengerjakan tugas kelompok, dan mengerjakan tugas individu, juga mengerjakan tugas evaluasi dengan baik sekali. Nah, sekarang kesimpulannya adalah bahwa semua hewan itu memiliki cara perkembangbiakan sendiri-sendiri sesuai dengan jenisnya. Dan hewan-hewan tersebut anak-anak banyak sekali manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Nah, saya tanya sekarang anak, apakah yang kalian pelajari pada hari ini? Cara berkembangbiakan hewan dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Bagus sekali. Nah, sekarang terus apakah yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Mempelajari
Nah, baik anak-anak, kita telah belajar pada hari ini dengan baik. Jadi, saya berpesan kepada kalian, jagalah kesehatan karena orang sehat itu bisa bekerja dan bisa belajar dengan baik. Dan diskusi kelompok tadi itu mengajarkan kepada kalian bahwa kalian itu harus saling bekerja sama, ya, antara satu dengan yang lain, dan berani mengungkapkan pendapat. Baiklah anak-anak, saya cukupkan pembelajaran pada hari ini dan kita bertemu pada kegiatan selanjutnya. Sebelum kita beranjak pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Kang, bimbingan berdoa dulu Kang. Nah, baiklah anak-anak, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Kita bertemu pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.